Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPA 1 Ganjil akan menjelaskan tentang gerak melingkar. Semoga teman-teman tetap sehat dan selalu semangat. Pernahkah teman-teman pergi ke taman hiburan? Di sana kita bisa menemukan berbagai macam wahana. Salah satunya adalah biang lala. Tahukah teman-teman bahwa prinsip kerja biang lala erat hubungannya dengan konsep fisika, yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda menempuh suatu lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Benda lain yang juga menerapkan konsep gerak melingkar adalah kipas angin yang sedang menyala, jarum jam yang bergerak, dan komedi putar. Sebelum kita membahas persamaan dalam gerak melingkar, kita perlu mengetahui besaran-besaran dalam gerak melingkar. Pertama, periode, dilambangkan dengan T. Frekuensi, simbolnya F. Kecepatan sudut, lambangnya omega. Posisi sudut ditandai dengan theta. Kecepatan linier, simbolnya V. Percepatan sentripetal atau AS. Dan yang terakhir, gaya sentripetal Fs. Mari kita bahas satu persatu besaran gerak melingkar. Nah teman-teman, sekarang kita bahas satu persatu besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama, periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Periode dapat ditentukan dengan rumus T sama dengan T per N. Besaran yang kedua yaitu frekuensi, yang merupakan banyak putaran tiap satuan waktu. Frekuensi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan F sama dengan N per T, di mana T adalah waktu yang satuannya sekon dan N adalah banyak putaran. Selanjutnya, hubungan antara periode dan frekuensi sebagai berikut. Dirumuskan, T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Dengan keterangan, T adalah periode, satuannya sekon, dan F adalah frekuensi, satuannya hertz. Besaran berikutnya adalah posisi sudut, yaitu besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Rumus untuk menentukan besarnya posisi sudut adalah theta sama dengan omega T sama dengan 2 pi ft sama dengan 2 pi T per T. Merupakan posisi sudut dalam radian. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Dan T waktu, satuannya sekon. Besaran selanjutnya adalah kecepatan sudut. Merupakan besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan sudut dihitung dengan rumus omega sama dengan 2 pi f atau 2 pi per T. Omega adalah kecepatan satuannya radian per sekon. Frekuensi dalam kas dan T periode satuannya sekon. Kemudian kecepatan linier. Kecepatan linier adalah kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran. Arah kecepatan linier selalu menyinggung sisi lingkaran. Kecepatan linier V sama dengan 2 VFR sama dengan 2 VR per T sama dengan omega mega R. Dengan V adalah kecepatan linier, satuannya meter per sekon, omega kecepatan sudut dalam radian per sekon, dan R adalah jari-jari lingkaran, satuannya meter. Lalu, ada percepatan sentripetal, di mana arah dari percepatan ini selalu menuju pusat lingkaran. Hal ini terjadi karena perubahan arah kecepatan linear. Rumus percepatan adalah AS sama dengan V kuadrat per R, sama dengan omega kuadrat R, di mana AS adalah percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat. V adalah kecepatan linear, satuannya meter per sekon. Dan omega adalah kecepatan sudut dalam radian per sekon. Kemudian ada gaya sentripetal, di mana arahnya
selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linear. Gaya sentripetal ditentukan dalam persamaan Fs sama dengan MAS sama dengan mv kuadrat per R sama dengan m omega kuadrat R, di mana Fs adalah gaya sentripetal, satuannya Newton, m adalah massa, satuannya kilogram, dan AS adalah percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat. Gerak melingkar merupakan jenis gerak yang mirip namun tidak sama dengan gerak lurus. Perbedaannya terdapat pada jenis lintasannya. Jika pada gerak lurus terdapat gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, maka pada gerak melingkar juga terdapat gerak melingkar berubah beraturan atau GLBB. Besaran pada kedua gerak ini memiliki hubungan, yaitu kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari. Percepatan linier sama dengan percepatan sudut kali jari-jari, dan posisi sama dengan posisi sudut kali jari-jari. Selanjutnya, kita akan membahas gerak melingkar beraturan atau GMB. Adapun ciri-ciri GMB yaitu lintasannya berbentuk lingkaran, dalam selang waktu yang sama, besar posisi sudutnya sama. Besar kecepatan linier tetap tapi arahnya berubah besar dan arah kecepatan sudutnya tetap. Besar dan arah percepatan sentripetalnya tetap, besar percepatan tangensialnya sama dengan 0, besar percepatan sudutnya sama dengan 0, dan yang terakhir, besar percepatan total sama dengan percepatan sentripetal. Berikut persamaan dalam GMB. Omega sama dengan delta theta per PT. Delta theta sama dengan omega T, theta T kurang T, theta 0 sama dengan omega T, theta T. Sama dengan theta 0 ditambah omega T, theta 0 sama dengan posisi sudut awal theta T, posisi sudut akhir delta theta. Perubahan posisi sudut ketiganya dalam radian. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, dan T waktu dalam sekon. Berikutnya gerak melingkar berubah beraturan atau GLBB. Ciri-cirinya, lintasannya berbentuk lingkaran, dalam selang waktu yang sama, besar posisi sudutnya berbeda, besar dan arah kecepatan liniernya pun berubah, besar dan arah kecepatan sudutnya berubah, besar percepatan sentripetalnya berubah, tetapi arahnya tetap. Besar percepatan tangensialnya tetap, tapi arahnya berubah. Besar dan arah percepatan sudutnya tetap. Dan terakhir, besar percepatan total adalah resultan vektor percepatan sentripetal dengan percepatan tangensial. Nah, berikut persamaan yang digunakan gerak melingkar berubah beraturan. Omega 0 kecepatan sudut awal dan omega T kecepatan sudut akhir dalam radian per second. Alpha kecepatan sudut satuannya radian per second kuadrat. Theta posisi sudut radian. T waktu satuannya sekon. AT percepatan tangensial. AS percepatan sentripetal. A total percepatan total dalam meter per sekon kuadrat. Sekarang kita akan membahas aplikasi yang terkait dengan gerak melingkar pada roda. Yang pertama, hubungan roda-roda sepusat. Yang dimaksud roda-roda sepusat adalah dua roda atau yang lebih berporos sama dan saling menyatu. Apabila roda-roda sepusat diputar dalam selang waktu T, maka kedua roda menempuh sudut pusat yang sama, sehingga kecepatan sudut pada kedua roda sama. Dalam hal ini berlaku persamaan omega A sama dengan omega B, sehingga RA sama dengan VB per RB. Yang kedua, hubungan roda-roda bersinggungan. Pada roda-roda yang saling bersinggungan, arah putar kedua roda berlawanan dan kelajuan liniernya sama. FA sama dengan FB, sehingga omega A RA sama dengan omega B RB. Salah satu contoh roda-roda bersinggungan yaitu pada roda gigi mesin. Oleh karena ukuran gigi roda besar dan kecil sama, roda yang lebih besar memiliki gigi lebih banyak. Jika banyak gigi untuk tiap roda dilambangkan dengan N, maka hubungan roda gigi yang bersinggungan berlaku persamaan omega A NA sama dengan omega B NB.
Yang terakhir adalah hubungan roda-roda setali. Memiliki arah putar dan laju linear yang sama. Keadaan ini berlaku persamaan VA sama dengan VB, atau omega ARA sama dengan omega BRB. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya? Agar kita lebih paham, mari kita membahas beberapa contoh soal. Soal pertama, diketahui sebuah mesin berputar 120 kali. Artinya, N sama dengan 120 putaran. Waktu yang diperlukan untuk putaran mesin tersebut adalah 1 menit. Waktu satuannya sekon. Jadi, kita ubah terlebih dahulu satuan waktunya. 1 menit sama dengan 60 sekon. Yang ditanya periode dan frekuensi. Untuk menyelesaikan soal ini, ingat kembali rumusnya. Periode atau T sama dengan T per N. Lalu masukkan angkanya. T sama dengan 60 sekon per 120 putaran, sama dengan 0,5 sekon. Setelah kita dapatkan nilai periode, kita bisa menentukan frekuensi dengan menggunakan rumus hubungan periode dan frekuensi, yaitu F sama dengan 1 per T, sehingga F sama dengan 1 per 0,5 sama dengan 2 Hz. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya, diketahui M sama dengan 5 kg, V sama dengan 2 meter per sekon, dan R sama dengan 0,5 meter. Kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Pernyataan pertama, waktu putarnya ialah 0,5 pi sekon, artinya T sama dengan 0,5 pi sekon. Kita buktikan dengan mencari nilai omega terlebih dahulu. Dengan persamaan omega sama dengan V per R sama dengan 2 per 0,5 sama dengan 4 radian per sekon. Lalu gunakan rumus omega 2 pi per T untuk mencari nilai T, sehingga T sama dengan 2 pi per omega sama dengan 2 pi per 4 sama dengan 0,5 pi sekon. Artinya pernyataan pertama itu benar. Selanjutnya, pernyataan kedua. Besar percepatan sentripetalnya 8 meter per sekon kuadrat. Percepatan sentripetal dapat dihitung dengan rumus AS sama dengan V kuadrat sama dengan 2 kuadrat per 0,5 per R sama dengan 4 per 0,5 sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Jadi pernyataan kedua juga benar. Lanjut pernyataan ketiga. Gaya sentripetalnya Fs sama dengan 40 Newton. Gaya sentripetal dapat dihitung dengan persamaan Fs sama dengan MAS sama dengan 5 dikali 8 sama dengan 40 Newton. Jadi persamaan ketiga juga benar. Nah, yang terakhir pernyataan keempat. Vektor kecepatannya tidak tetap. Dalam gerak melingkar beraturan, besar atau nilai kecepatannya tetap, tapi arahnya berubah, selalu tegak lurus dengan gaya sentripetal. Jadi, pernyataan keempat juga benar. Nah, jawaban yang sesuai untuk pernyataan-pernyataan di atas tadi ialah A. Semua benar. Selanjutnya, soal tentang hubungan roda-roda. Diketahui RA sama dengan 20 cm menjadi 0,2 meter. RB sama dengan 8 cm sama dengan 0,08 meter. RC sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 meter. Kemudian omega B sama dengan 10 radian per second. Yang ditanya adalah omega C. Roda A dan roda B sepusat. Roda-roda sepusat kecepatan sudutnya sama, sehingga omega A sama dengan omega B, yaitu 10 radian per second.
VA bisa ditentukan dengan rumus RA dikali omega A sama dengan 0,2 dikali 10 sama dengan 2 meter per second. Kemudian, perhatikan roda A dan roda C yang dihubungkan dengan tali sehingga VC sama dengan VA sama dengan 2 meter per second. Kecepatan sudut di roda C, omega C, dapat kita hitung dengan rumus omega C sama dengan VC per RC sama dengan 2 per 0,04 sama dengan 50 radian per second. Jadi, jawabannya. Nah, teman-teman, berarti kita sudah sama-sama belajar tentang gerak melingkar. Jenis-jenis gerak melingkar ada GMB dan GMBB dan aplikasi gerak melingkar, hubungan roda-roda sepusat, bersinggungan, dan setali. Oke teman-teman, sampai di sini saja video kami. Maaf bila ada salah atau kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.